لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأخواتنا في الله أعزني وأعزكم الله rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum jami'an. Tidak lupa senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan dan karunia Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat kepada perintahnya, dengan salah satu aktivitas kita malam kita di pagi hari ini yang mengerjakan perintah agama, mencari ilmu agama. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian dari kesehatan, waktu luang, rezeki, kemudian terutama iman wal Islam, apa saja yang ada pada kalian faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar, yang lebih besar daripada apa yang kita nikmati di dunia ini, adalah nikmat irsal Rasul sallallahu wassalamu alaihim jami'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, memberi apa yang kita butuhkan tersedia di sekitar kita, walam yatrukna hamala, tidak meninggalkan kita begitu saja
setelah diciptakan, disediakan apa-apa yang kita butuhkan. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami Allah telah mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul syahidan 'alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, bahwasanya beliau Rasul ini sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami Allah pernah mengutus seorang rasul, yakni Musa alaihissalatu wassalam, kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah. Maka Fir'aun ini durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepadanya. Fa'akhadnahu ahdan wabila. Maka kami Allah mengazab dengan cepat lagi dahsyat terhadap Fir'aun dengan pembangkangannya kepada Rasul yang diutus kepadanya. Maka ini nikmat yang besar bagi manusia ketika Allah memberikan seorang suri tauladan di dalam menjalankan syariat. Dan terkhusus ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin kafatan linnas ajma'in, telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi yang diutus kepada seluruh manusia di belahan dunia, baratnya maupun timurnya, Arabnya maupun ajamnya. Semua manusia diberi nikmat diutusnya para rasul, terkhusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah inzalul kutub as-sanawiyah, diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab-kitab samawiyah, Taurat, Injil, Zabur, dan terkhusus adalah Al-Quran Al-Karim. Lebih dari itu, barakallahu fikum, yang diberikan terkhusus kepada kaum muslimin, yakni ikmaluddin, kesempurnaan agama. Hingga Allah menyatakan nikmat sempurnanya agama untuk kita kaum muslimin dengan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini bertepatan dengan waktu itu, tanggal 9 Dzulhijjah, di Arafah, ketika beliau wukuf di Arafah, turun ayat ini di tahun haji wadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan pada hari tersebut Allah telah memberikan kesempurnaan kepada agama ini. Yang namanya sempurna tidak butuh tambahan dan tidak perlu dikurangi. Artinya Islam yang ada pada hari itu adalah Islam yang sudah sempurna. Tidak butuh tambahan, tidak perlu dikurang-kurangi. Dan Allah menyebutkan di sini, "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati."
telah Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku dengan agama yang telah sempurna. Wa raditu lakum Islam dinan. Dan Aku telah ridho Islam ini, yakni Islam yang ketika itu dijelaskan hukum-hukum syariat, dijelaskan risalah dari Allah oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, adalah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adalah nikmat yang besar. Ketika barakallahu fikum kita diberi karunia oleh Allah berupa agama Islam yang kita pegangi, kemudian kita bisa berupaya menerapkan dan menjalankan Islam ini sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ini nikmat yang besar yang harus kita bersyukur. Dengan syukur yang kita merasa terus kurang, karena begitu besar pemberian Allah kepada kita, termasuk memberikan Nabi yang mulia, memberikan kesempurnaan agama, memberikan kitab Al-Quran Al-Karim, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri, supaya kita makin hari makin sempurna mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya Aku akan memberikan tambah nikmat kepada diri. Sebaliknya, la in kafartum, kalau engkau kufur terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid, maka azabku adalah sangat pedih. Sehingga setiap kenikmatan yang tidak disadari oleh seorang hamba bahwa itu kenikmatan karena kecilnya, karena sepelenya, adalah perkara yang membuka pintu azab kepada dirinya. Karena setiap nikmat yang dikufuri, Allah mengancam inna adzabi lasyadid. Sehingga setiap nikmat yang kita lalai untuk merasakan itu adalah nikmat, yang kita lupa untuk menyadari itu adalah nikmat, sehingga kita tidak menyukurinya, wa iyadzubillah min dzalik, itu adalah petaka besar. Al-Imam Abu Hazim Salamah ibn Dinar, yang ma'ruf dengan yakni Al-Imam Al-A'raj, menyatakan, kullu nikmah la tuqarribuka minallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat, kata beliau rahimahullah, yang tidak menjadikan engkau lebih mendekat kepada Allah, maka itu adalah bala, itu adalah petaka. Apapun bentuknya nikmat tadi, kullu nikmatin dengan isim nakir, semua nikmat duniawiyah, adiniyah, semua kenikmatan. Bisa kita hadir di majelis taklim, nikmat. Bisa kita menjalankan perintah Allah, nikmat. Kita dapat kesehatan dan lain sebagainya, semuanya nikmat. Setiap nikmat, semua nikmat yang tidak menjadikan kita bersyukur dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baliyah. Karena apa? Mengundang azab Allah. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga setiap nikmat yang lalai seseorang itu untuk mensyukurinya dengan menggunakan fasilitas nikmat tadi untuk taqarrub, mendekat kepada Allah, petaka. Maka dari itu barakallahu fikum, kita bersyukur.
dipertemukan dalam keadaan berislam dan beriman dan di atas minhaj yang sahih, adalah nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Bahkan Allah menyatakan yang mendapatkan ini adalah liman yasha, orang-orang yang Allah kehendaki saja. Khiyar, yakni orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang yang bisa meraih kenikmatan dan mensyukuri kenikmatan di dunia ini. Maka dari itu, hendaknya kita benar-benar menjadikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, nafas kita, kesehatan kita, waktu luang kita, rezeki yang ada pada kita, pikiran, kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan bukan bala yang menimpakan azab kepada kita. Wa iyadu billahi dzalik. Kemudian akhwa wa akhwatana fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu yang amat sangat kita butuhkan untuk menambah bekal amalan kehidupan ukhrawi kita, yang kita berusaha untuk mengkaji akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang agama ini sangat mementingkannya. Bahkan agama ini menilai kebaikan seseorang dari sisi akhlak. Agama ini menilai kesempurnaan keimanan seseorang dari sisi akhlak. Dan bahkan agama ini memberikan kabar kepada kita bahwasannya termasuk dari titik atau poin yang ditekankan di dalam risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara akhlak. Maka dari itu, pada materi pembicaraan yang pertama, kita membahas tentang ta'riful akhlak, definisi akhlak. Karena kalau kita tidak mengetahui akhlak itu apa, akhlak yang mulia itu bagaimana, kita tidak akan bisa berakhlak. Yang pertama dari sisi bahasa, lughatan akhlak itu adalah jam'u khuluqin, bentuk jamak dari khuluq. Belajar bahasa Arab, Anda tahu bahasanya isim itu ada mufrad, ada jamak. Nah, mufradnya khuluqun, jamaknya akhlak. Dan khuluq ini dari kha, lam, dan qaf itu dalam bahasa Arab kadang dibaca dengan dhammah, kadang dibaca dengan fathahnya kha, dan kadang dengan disukunkannya, yakni lamnya, sehingga dibaca khuluqun dan kadang dibaca khalqun. Berkata Imam Raghib Al-Asbahani dalam kitab beliau barakallahu fikum Az-Zari'ah ila Makarim Syari'ah, al-khalqu wal khuluq bil fathi ad-dhamm, yakni al-khalqu wal khuluq bil fathi wa dhamm, dengan di fathah kha-nya ataupun di dhammahkan kha-nya, khalqu khuluq fil asl bimakna wahid, pada asalnya satu makna saja. Ini tinjauan dari sisi bahasa.
Pada asalnya maknanya satu. Seperti kalimat asyarbu wasyurub. Sama-sama maknanya minum. Lakin hasal hal ala bil fath bil hayati wa suwar al mudrikah bil basar. Tapi yang dibaca dengan fathah al-khalq itu dikhususkan dengan sesuatu yang wujudnya adalah hay'ah, suar, gambaran, bentuk fisik, seperti mancungnya hidung, peseknya hidung, putihnya kulit, hitamnya kulit, tingginya badan, pendeknya badan, panjangnya tangan, pendeknya tangan, dan lain sebagainya. Yang bisa dilihat dengan mata. Itu khalq. Wa hasal khuluq bidam. Dan dikhususkan kalimat khuluq dengan dhamanya kha tadi. Itu bil qawi wa sujaya al mudrikah bil basirah. Untuk menggambarkan yakni kekuatan, keberanian, yakni sesuatu yang diketahuinya dengan basirah, dengan ilmu yang ada di dalam hati. Orang ini pemberani. Keberaniannya inilah yang dikatakan al-khuluq. Pemberani, kuat mental, dan lain sebagainya. Sedangkan mancung hidungnya dan lain sebagainya itu tadi disebut dengan al-khalq. Nah, ini beda. Adapun secara istilah syar'iyah yang namanya al-khuluq, bentuk mufrad dari akhlak, adalah awsaful insani allati yata'amalu biha ghairah. Sifat-sifat manusia yang sifat-sifat tadi digunakan manusia tersebut untuk bermuamalah dengan sesamanya. Sehingga orang yang bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik dikatakan orang yang berakhlak baik. Karena akhlak itu adalah sifat-sifat yang dimiliki manusia yang dia gunakan sifat-sifat tadi untuk bermuamalah, berhubungan sosial dengan sesamanya. Kalau sifat-sifatnya baik dan kemudian dia menggunakan sifat-sifat yang baik tadi untuk bermuamalah dengan orang lain, maka orang ini bisa dikatakan mempunyai akhlak karimah. Sebaliknya, kalau seseorang itu mempunyai sifat-sifat yang jelek, yang dia dengan sifat jelek tadi bermuamalah dengan sesamanya, dia bisa dikatakan orang yang punya akhlak mazmumah, tercela. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dan ucapan ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan wa hiya mahmudah wa madmumah. Sifat-sifat yang dimiliki manusia yang untuk bermuamalah dengan sesamanya tadi, ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal-mahmud, adapun sifat-sifat yang terpuji atau akhlak yang terpuji, al-ijma secara globalnya adalah antakuna ma'a ghairin ala nafsih fatansafa minha. Yang kau menggunakan sifat-sifat baikmu tadi untuk orang lain sehingga engkau adalah seperti pelayan baginya, menghormati, sikap baik, santun kepadanya. Wala tansabu laha
Bukan engkau minta dilayani oleh yang lainnya. Ini akhlak yang mulia. Kita tanazul, merendah, menghormati dan lain sebagainya. Bukannya kita bermuamalah dengan dia dan menuntut dia harus selalu di bawah kita dan menunduk dan berkhidmat kepada kita. Ini secara globalnya. Akhlak yang baik bagaimana ketika kita menggunakan sifat-sifat yang terpuji ya, untuk bermuamalah dengan seseorang yang dengan itu kita sebagai seorang yang melayani menghormati dia. Itu akhlak terpuji. Wa ala kecil, dan kalau akhlak yang mulia ini diperinci, sifat-sifat baik ini diperinci lagi. Tidak secara garis global, garis besar atau globalnya. Akhlak yang mulia itu seperti al-afu, pemaaf. Mudah memberi maaf kepada orang. Jadi kalau ada orang salah, kemudian keliru, itu mudah memberikan maaf. Saya maafkan, tapi syaratnya ada 1001 syarat. Ini menunjukkan dia bukan al-afu. Kemudian barakallahu fikum wal hilm. Al-hilm. Hilm itu orang yang ta'ami. Berpikir sebelum bertindak, menimbang sebelum berbuat. Al-hilm. Hati-hati. Ta'ami. Mau berbicara dia berpikir panjang. Apa akibat dari ucapan yang keluar dari lisan? Mau bersikap dia menimbang. Kalau sikapku demikian, mafsadah apa masalah yang akan datang lebih besar. Dan demikian gambarannya akhlak yang mulia. Maaf, hilm, waljud, dermawan, wasabar, sabar untuk terus menjadi hamba yang taat kepada Allah, sabar untuk terus tidak mendekat dan bermaksiat kepada Allah, dan sabar untuk melalui hari-hari dengan takdir-takdir yang Allah tetapkan padanya, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Dia tetap di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla apapun takdirnya. Miskin tidak menjadi kufur karena kemiskinan. Kaya tidak menjadi kufur karena kekayaan. Tapi tetap sabar di atas ketaatan. Kemudian wa husnul khuluq, yakni berakhlak yang baik. Dengan apa? Dengan tahammul adza. Bersabar dengan godaan-godaan dan gangguan yang menimpa. Itu akhlak yang baik. Dari ucapan-ucapan kotor, tidak mengenakkan, tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Dia sabar untuk menanti. Dengan helmnya, dia membalas ucapan dengan ucapan yang akan menelurkan, memunculkan kemaslahatan besar bagi orang yang mendengar cercaan pada dirinya dan bagi orang yang mencercanya. Alhamdulillah, tidak terpancing emosinya untuk menghadapi apa yang dijadikan gangguan oleh musuh-musuhnya kepada dirinya. Ini akhlak yang baik. Jadi al-afu, al-hilm, al-jud, al-sabr, tahammul al-adha, warahmah, dan punya sikap kasih sayang, rahmah.
sering mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Lihat saudaranya tergelincir, doanya hazanallah wa iyyakum. Semoga Allah membimbing kamu, juga Anda. Barakallahu fikum, hayakallah. Doa-doa yang keluar dari mulutnya menunjukkan betapa dia amat sayang kepada sesamanya, kepada sesama muslimin, apalagi kepada sesama salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Bukan sebaliknya. Menjadi orang yang bisa mentoleransi ahlul bid'ah wal hawa, tapi tidak untuk kesalahan saudaranya. Kemudian wasafaqah, belas kasih kepada sesama. Wa qada'il hajat, wa qada'il hawaij, sering menolong kesulitan-kesulitan saudaranya. Wa tawadud, saling menyinta. Walinil janib, lemah lembut kepada sesama. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan ini semua. Itu adalah akhlak karimah. Ini definisi secara istilah syar'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyatakan wal madhmumu, adapun akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela yang dimiliki manusia adalah didzalik, lawan dari itu semua. Lawan dari al-afu apa? Sulit memberi maaf. Pokoknya salah, harus salah, tidak bisa benar. Sudah begini, tidak bisa. Sudah mau minta maaf, ada syaratnya. Cium dulu telapak saya. Ini akhlak zamimah. Gendong dulu saya. Surabaya, Sidoarjo. Nah, ini tidak al-afu. Tidak pemaaf. Kemudian berhelm. Helm tadi kan pelan berpikir apa yang diucapkan, ditimbang apa yang akan dia bertindak. Lawannya dari helm, serampangan. Pokoknya bunyi, pokoknya ngomong, apa jadinya hakro. Kalau di sini raru, hakro di sini. Tak ubris, tak urus. Kamu ngomong begini tahu, apa jadinya? Tak urus, mau pukul-pukulan, mau caci-cacian, tak urus. Pokoknya muni. Dan lain sebagainya. Dari tindakan-tindakan yang tidak dipikir dengan baik, tidak ditimbang maslahat dan mudaratnya. Ini menunjukkan akhlak madhmum. Akhlak al-madhmumah. Kemudian lawan dari al-jud, yakni bakhil. Lawan dari al-sabr, yakni berkeluh kesah. Lawan dari al-sabr, yakni tidak sabar, kufur. Kemudian lawan dari tahammul adza, berkeluh kesah, mudah mengeluh. Kemudian lawan dari rahmah, keras, tidak punya kasih sayang, bengis. Ini lawan dari rahmah dan safaqah. Kemudian tidak menggubris kesulitan, kebutuhan saudara-saudara, saling membenci, saling memusuhi, tinggi hati, merasa zuhur, merasa paling tinggi dan paling pintar, tidak pernah merendah. Yang seperti ini akhlak-akhlak yang tercela. Demikian definisi akhlak lughatan wa istilahan. Yang kita ambil dari para imam sunnah wal jamaah.
kita lanjutkan barakallahu fikum tentang manzilatul akhlaqi fid din. Kedudukan akhlak ini di dalam agama. Masalah akhlak ini di dalam agama ini bagaimana? Innal akhlaq min ahamiyatid din. Akhlak itu termasuk perkara yang paling penting di dalam agama. Perkara yang terpenting di dalam agama ini. Jadi ada perkara-perkara yang kedudukannya dalam agama ini terpenting. Seperti tauhid dan lain sebagainya. Akhlak ini termasuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipilih sebagai nabi. Beliau dipuji, dicintai oleh Allah karena satu alasan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Sehingga manusia yang teragung agamanya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Beliau menyatakan akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Yakni orang yang paling sempurna keimanannya di antara orang-orang yang beriman secara keseluruhan adalah yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Barakallahu fiik. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sehingga betapa pentingnya perkara akhlak itu di dalam agama ini. Dengan sebab seorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia, Allah angkat dia ke derajat paling tinggi sebagai orang yang sempurna imannya, melebihi yang lainnya. Sehingga sangat penting. Kemudian barakallahu fikum juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabda ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan juga dikeluarkan Imam Ahmad, juga Al-Hakim, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnad, dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak, dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan disahihkan Syekh Nasiruddin Albani dalam silsilah as-sahihah. Bahasanya Rasulullah SAW menyatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia, makarimal akhlaq. Sehingga termasuk dari titik tekan dakwah diutusnya Rasulullah SAW adalah menyempurnakan, yakni tasmi, menyempurnakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Dari sini kita melihat sangat penting
perkara akhlak yang mulia itu untuk dipelajari kemudian diterapkan, sehingga orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah dan menerapkan akhlak yang mulia ini menjadi akmalul mu'minina imana, orang yang sempurna keimanan, menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sesuatu yang dengannya Allah memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, wa billah wa ahwatana billah azza wa jazakumullah. Kita berbicara tentang wujub tahalli bi akhlaq, yani bil akhlaqil karimah. Wajibnya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mafhum mukhalafahnya. Haram bagi kita berakhlak dengan akhlak yang tercela. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, beberapa ayat sebelum ayat yang ke-39 berbicara tentang perkara-perkara yang menganjurkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang tercela. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqtulu auladakum hasyata imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut mereka membebani kalian. Kemudian juga wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kemudian juga melarang wala taqrabu amwalal yatim. Kemudian juga memerintahkan untuk berakhlak yang mulia, wa auful kaila, tepatilah timbangan kalian. Kemudian juga melarang wala tamsi fil ardi marah, jangan berjalan di muka bumi ini sebagai orang yang angkuh, memandang yang lainnya di bawahnya dan kecil di hadapan. Dan melarang wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, untuk bertindak dengan sesuatu yang kita tidak memahami ilmunya, tidak tahu benar permasalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang 39, "Dzalika mimma auha ilaik rabbuk." Perkara-perkara yang tadi disebutkan termasuk dari perkara-perkara yang Allah wahyukan kepadamu, yang Rabbmu wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, minal hikmah, dan inilah hikmah. Hikmah itu Allah yang mulia tadi di antara maknanya, selain maknanya adalah as-sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahwasannya menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek, kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah al-hikmah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang oleh Allah diberi hikmah, akhlak yang mulia, dan jauh dari akhlak yang tercela, maka sungguh dia faqad utiya khairan katsira. Dia diberi kebaikan yang amat sangat banyak. Katsir itu
itu tidak hanya kafir, tidak hanya banyak, amat sangat banyak dari kami. Maka wajib supaya kita itu punya kebaikan dari Allah yang banyak sekali. Harus punya hikmah di dalam setiap ucapan, tingkah laku, tindak tanduk, dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Baik ketika bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita atau bermuamalah dengan sesama kita. Apakah itu tetangga kita? Apakah itu adalah saudara kita, karib kerabat kita, atau ikhwana fillah, saudara-saudara kita fillah, kaum muslimin umumnya, salafiyin khususnya. Kemudian lain dari itu yang menjadikan kita tertuntut untuk wajib memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Karena manusia yang ingin mendapatkan akhlak, yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, harus memiliki kesempurnaan yang sempurna pula. Dan sebagaimana telah lewat tadi, ketika Rasulullah SAW menyatakan akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa, sehingga kita untuk meraih kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, harus berusaha untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Sehingga wajib kita untuk terus membenahi akhlak-akhlak kita. Kemudian barakallahu fiikum, yang menjadikan kita wajib untuk berakhlak mulia karena kita diperintahkan wajib untuk beruswah dan berqudwah kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Rasul itu amat sangat mulia akhlaknya. Sedang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Jadi bagi siapa? Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang harapannya itu Allah, wajahnya Allah, ridhonya Allah, pahalanya Allah, surganya Allah. Harus beruswah, menyontoh Rasulullah SAW, baik akidah beliau maupun akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi siapa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan yang baik? Bagi orang-orang yang dzakarallahu katsiran, sering dan banyak mengingat Allah. Sering dan banyak mengingat Allah. Barakallahu. Sehingga dari hadis tadi, ayat ini, wajib bagi kita semua untuk berupaya berakhlak mulia dan beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat Allah, ingat hari akhir, yang hanya ada dua pilihan bagi kita, bahagia atau sengsara. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat-sangat butuh kepada inayahnya, pertolongannya, perlindungannya. Sehingga ayat-ayat ini tadi menunjukkan wajibnya kita untuk
akhlak mulia. Dan yang menunjukkan pula akan wajibnya kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah irsadu salafil ummah as-salih ila nazari fi man sana'khudu dina. Adanya bimbingan para imam dari kalangan salaful ummah, pendahulu umat ini yang saleh, yang membimbing kita sebelum kita mengambil agama, ilmu dari orang yang tidak kita ambil ilmunya. Untuk penolak, untuk teliti dulu. Siapa yang kita akan ambil agama kita ini darinya. Dibimbing oleh pendahulu kita yang saleh. Di antaranya adalah barakallahu fikum Al-Imam tadi ini Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim dinukil oleh Imam Muslim ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau membimbing kita semua dengan pernyataannya, inna hadzal ilm dinun. Ilmu yang engkau pelajari, yang engkau cari di majelis-majelis ilmu, di ma'had-ma'had ilmu, di markas-markas ilmu, itu adalah agama. Bukan sekedar informasi, bukan sekedar wacana. Kalau informasi, wacana dan lain sebagainya bisa diambil di Jawa Pos, Surya Pos, apa lagi di sini? Masalah-masalah untuk apa? Sekedar informasi. Tapi kalau agama, ketika kita akan mengambil ilmu, yang ilmu itu ternyata bukan sekedar informasi, bukan sekedar pengetahuan wacana, tapi agama. Maka kata beliau, inna hadzal ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka telitilah orang yang hendak engkau ambil ilmunya. Dari ucapan ini tidak kita pungkiri bahwasanya beliau menganjurkan kepada kita ketika kita menuju orang yang di sana ada ilmu, orang yang di sana memiliki ilmu dari ilmu-ilmu agama ini, tidak serta-merta kita datangi dan kita ambil, tapi kita lihat dulu siapakah dia. Karena peringatan di sini adalah inna hadzal ilm. Sungguhnya ilmu yang ada pada orang-orang itu adalah agama kalian. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Tapi sekalipun itu ilmu dan lain sebagainya, lihatlah orang yang hendak kamu ambil ilmunya, kamu ambil agama kalian darinya. Diteliti. Apakah orang ini akhlaknya mulia? Apakah orang ini akhlaknya tercela? Apakah orang ini orang yang mengamalkan agamanya? Diteliti. Apakah orang ini memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam pemikirannya? Seperti itu. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Imam Tawus masih dari Muqaddimah Sahih Muslim. yakni ketika bertanya kepada Imam Tawus rahimahullah, Sulaiman ibn Musa, beliau menyatakan lagi itu Tawus, aku berjumpa dengan Imam Tawus. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, hadatsani fulan kaita kaita, bisa dibaca hadatsani fulan kaiti kaiti. Fulan telah bercerita kepadaku tentang agama ini begini dan begini. Maka beliau Imam Tawus menjawab, in kana sahibuka maliya,
Kalau saudaramu itu yang menceritakan kepadamu itu malia, mempunyai kesikohan, orang yang bisa berbicara, pagi ngomong tempe, sore masih tempe, pagi ngomong dele, sore masih kedelai, bukan pagi dele, sore tempe, bisa dipercaya, amanah dan lain sebagainya, mempunyai dhabitul hifdz wa dhabitul naql, punya kemantapan, kekuatan dalam hafalan dan juga dalam penukilan, tidak sembarangan menukil. Hati-hati, teliti. Nah, kalau orangnya seperti itu, yang ngabarkan kamu begini dan begitu tadi, fakhud anhu, ambilan riwayat darinya. Dari sini barakallahu fikum, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in membimbing kita untuk terus meneliti keadaan akhlak dari seseorang yang hendak kita ambil ilmunya. Kalau orang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia, kehati-hatian di dalam berbicara, bersikap, bertindak, dan lain sebagainya, maka kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya akhlak yang mulia tidak bisa memberikan kepada orang-orang yang belajar kepadanya tentang akhlak yang mulia. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita untuk berbudi pekerti yang mulia dalam apa saja. Karena begini, bimbingan salafum, ilmu itu agama. Yang kita akan beragama dengan ilmu tersebut. Maka fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Teliti dulu kepada orang yang hendak mengambil agama mereka. yakni agama kalian dari mereka. Kemudian ketika Imam Tawus mensyaratkan ingkana sahibu maliyah, kalau sahabatmu tadi, orang yang menyampaikan ilmu kepadamu tadi, maliyah, orang terpercaya, orang yang mempunyai kekuatan hafalan maupun kekuatan di dalam penukilan, kehati-hatian dan lain sebagainya, ambil sudah. Kemudian barakallahu fikum, juga yang menunjukkan wajibnya kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau Aqidah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau membuat fasal. Fasal ini berkaitan dengan fi bayan mukammilatil aqidah. Penjelasan tentang penyempurna akidah. Jadi akidah yang sudah kita miliki dari tauhid itu butuh penyempurnanya. Butuh sesuatu yang menjadikan bangunan akidah yang kita miliki itu jadi sempurna bagusnya. Min makarimil akhlak. Penyempurnanya adalah, kata beliau, akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinul a'mal.